Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like, share juga ke teman kalian jika kalian berkenan ya. Dan agar bisa teman-teman kalian juga bisa mendapatkan hiburan seperti ini. Di video sebelumnya adalah video part ke-91 dan ini adalah part ke-92. Oke, mari kita lanjutkan di part ke-92 ini. Kian dan Xiao Changgan tidak menyangka akan bertemu Manlan di sini. Mereka berdua tidak tahu mengapa Manlan ada di dalam villa ini. Apa dia berteman dengan pemilik rumah ini? Kian merasa marah. Sebenarnya dia sudah merencanakan sejak awal akan tetap bertahan pada harga 8 juta. Jika pemiliknya tidak setuju, maka dia bisa terus menambahnya sampai setinggi 9 juta yuan. Mungkin saja dia bisa mendapatkannya, tapi tidak menduga Manlan tiba-tiba keluar. Selain itu, biasanya Manlan sangat sopan padanya. Kenapa dia berani langsung menyindirnya hari ini? Sejak Manlan masuk ke keluarga Xiao, dia sering ditindas oleh Kian dan Xiao Changgan. Dia ditindas selama 20 tahun lebih dan Manlan sudah sangat membenci mereka. Selain itu, dia sudah mendengar jika keluarga Xiao hampir bangkrut, jadi dia sudah berencana mencari kesempatan untuk mengejek kedua orang itu. Tidak diduga Tuhan begitu baik, dan dia bahkan bisa bertemu mereka di sini. Ya, ini memungkinkan Manlan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Ekspresi Shan Huyan terlihat jelek setelah mendengar sindiran Manlan. Dia bertanya, "Manlan, apa maksud kata-katamu?" Manlan tertawa, "Aduh kakak ipar, kamu sungguh tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Bila temanku seharga 10 juta lebih, tapi kamu menawarnya menjadi 8 juta. Apakah kamu tidak tahu malu? Aku tahu kalian sangat miskin akhir-akhir ini, tapi kalian tidak boleh merampok meskipun miskin." Dia langsung berkata seperti itu di depan mereka karena dia tidak ingin menutupi kebencian dirinya. Dia sama sekali tidak peduli apa yang akan dirasakan oleh kedua orang ini. Suaminya Xiao Changkun tidak punya kuasa di keluarga Xiao. Pasangan suami istri itu selalu menekannya selama ini. Kebenciannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya kesempatan datang sekarang. Tentu saja dia ingin mereka merasakan penderitaan yang dia rasakan selama ini. Ekspresi Kian Hokian terlihat lebih buruk lagi. Matanya melotot dan berkata, "Bagus sekali kamu, Manlan. Kamu sudah berani sekarang. Kamu sama seperti tikus bertemu kucing ketika melihatku dulu. Kamu sudah berani bicara seperti itu padaku sekarang." Tentu saja hatinya merasa sangat marah. Di masa lalu, Manlan bahkan tidak berani bernapas di depan dirinya yang merupakan kakak ipar keluarga Xiao. Tapi ketika melihat keluarga Xiao hampir bangkrut sekarang, wanita ini bahkan keluar menyindir dirinya, benar-benar orang licik. Manlan langsung berkata dengan sombong ketika dia mendengar Kian mengungkit masa lalu. "Oh kakak ipar, kamu masih berpikir dirimu masih menantu keluarga kaya yang selalu menekanku. Kalau tidak, lihat kondisi kalian yang menyedihkan sekarang, masih berani sombong." Setelah itu dia berkata sambil mengejeknya, "Aku katakan sejujurnya padamu, aku sudah lama tidak suka denganmu, Kian Hokian. Selama ini jika bukan Nyonya Besar Xiao yang selalu pilih kasih dan memihakmu, mana mungkin aku bisa sabar denganmu. Wanita busuk yang hanya bisa menjilat Nyonya Besar Xiao setiap hari. Sekarang keluarga Xiao bangkrut, masih berani sombong di depanku. Hai, kamu bercermin dulu dan lihat siapa dirimu."
Wajah Kian Hokian terlihat biru karena marah. Apakah di seluruh keluarga Xiao hanya aku seorang yang menjilat Nyonya Besar Xiao? Kamu malah bahkan menggunakan segala cara sewaktu menjilat Nyonya Besar Xiao. Kamu malah lebih parah dariku. Kita sama saja, kamu masih berani mengataiku. Secanggan terlihat marah, dia maju ke depan dan marah. Manan, kamu tidak perlu merasa senang, tidak peduli kami jatuh seperti apa, tapi tetap lebih baik darimu. Kamu punya apa? Suamimu tidak berguna, menantumu juga tidak berguna, seluruh keluarga kalian tidak berguna. Manan terlihat acuh. Aduh kakak, suamiku memang tidak berguna, tapi mau bagaimana lagi? Seluruh pria di keluarga Xiao memang tidak berguna. Kamu sendiri tahu tentang ini bukan? Kamu, Xiao mengertakkan giginya. Berani sekali kamu, Manlan. Aku mengutuk suamimu, tapi kamu malah melibatkan aku di putraku dan putraku. Pada saat ini Manan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, tapi dia meletakkan tangan di pinggang dan berkata dengan bangga, namun kalian tidak boleh mengatai menantuku Yichen tidak berguna. Menantu kesayanganku itu sangat hebat sekarang pila besar. Menantuku yang ada di Thomson kelas atas sudah bisa ditempati bulan depan. Apakah kamu ada? Ada tidak? Sebenarnya Manan tidak benar-benar mengagumi Yichen, tapi dia memakai Yichen untuk mengejek Xiao Changgan. Itu benar-benar memuaskan. Hati Xiao Changgan benar-benar sangat tidak nyaman ketika mendengarnya. Sialan, apa yang dia katakan benar. Yichen yang tidak berguna itu bahkan mendapatkan sebuah villa di Thomson kelas atas. Bagaimana dengan dirinya? Dia harus datang melihat villa lama yang berumur 20 tahun. Harga satu villa mereka bisa membeli 10 villa di sini. Malan sangat senang ketika melihat ekspresi Xiao Changgan yang terlihat buruk. Dia hampir menari karena sangat senang. Dia terus menyerang Xiao Changgan dan mendesah, aduh, sebelumnya aku benar-benar meremehkan Yi Chen karena aku merasa tidak berguna. Aku sangat kagum kepada kakak dan kakak iparku waktu itu. Wewe kalian bersama dengan Wang Yunfei, tuan muda keluarga Wang, bukankah dia akan hidup mewah? Selain itu, Malan menghela napas. Dia terlihat sangat menyenangkan. Ais, tapi siapa sangka Wewe malah dicampakkan Wang Yunfei. Wang Yunfei ini benar-benar bajingan. Dia menghamili Wewe lalu meninggalkannya. Bukankah ini sangat kurang ajar? Enokan dan Secanggan saling bertatapan, mereka berdua sudah marah dan ingin membunuhnya. Sialan, wanita busuk ini bahkan berani mengekspos masalah keluarganya. Benar-benar bajingan. Pada saat ini Manan melanjutkan, tapi aku masih sangat iri kepada kalian setelah dicampakkan oleh Wang Yunfei. Aku dengar Wewe mencarikan seseorang menantu lagi untuk kakak dan kakak ipar. Aku dengan menantumu itu adalah Xiao Yikian, ketua Dewan Grup Kian Cheng, yang jauh lebih baik dari Wang Yunpei. Mana mungkin Kian Hongken tidak bisa mendengar Manlan menyindirnya. Wajahnya biru dan dia berkata dengan marah, Manlan, diam kamu. Jika tidak, aku akan merobek mulutmu. Oh, Manlan berkata dengan acuh, kakak ipar, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mengatakannya? Kamu merasa malu. Kamu ingin merobek mulutku? Manlan mendengus dan berkata, aku beritahu kamu, Hokian, kamu jangan pikir bisa menindasku karena punya menantu yang bahkan lebih tua darimu. Kamu jangan berpikir aku tidak tahu jika Xiao Yiken telah mencampakkan Wewe kalian. Apakah aku benar? Selain itu, aku dengar Xiao Yiken memberikan Wewe kalian kepada Wei Changming dari keluarga Wei. Aduh, Dewan Xiao ini benar-benar menarik. Wewe adalah manusia, bukan hadiah, bukan anjing. Kenapa dia bisa memberikan Wewe begitu saja kepada orang lain? Setelah melihat semua ini, tetap saja menantuku Yichen yang lebih baik. Meskipun sedikit tidak berguna, tapi bisa diandalkan. Tidak akan sembarangan mencampakkan curan. Kenokian yang diejek Manlan hampir meledak. Dia ingin segera memukul Manlan. Dia memakinya, Manlan, aku akan membunuhmu hari ini. Manlan segera mundur seketika melihat
Ken Hokian akan datang ke arahnya. Dia berkata dengan dingin, "Aku beritahu kamu, Ken Hokian, kamu tidak sanggup menyinggungku. Lebih baik kamu tidak membuatku marah." Ken Hokian terlihat ganas sambil mengumpat, "Aku tidak bisa menyinggung wanita busuk sepertimu. Aku bukan bermarga Kian. Jika tidak merobek mulutmu hari ini." Manlan mendengus dan berkata dingin, "Menantu kesayanganku Yichen sangat jago bertarung. Apakah kamu lupa bagaimana dia menghajar anjing keluarga Xiao itu? Juga Xiao Hailong, putramu yang tidak berguna itu, benar-benar ingin menendang putramu sampai mati. Jika kalian menyinggungku, apakah kalian tidak takut? Aku telepon dan menyuruhnya ke sini sekarang. Aku akan menyuruh dia membunuh kura-kura tua seperti kalian." Ketika mendengar ini, seluruh Kian Hokian gemetaran. Dia terlihat seperti bola kempes. Semua kesombongan tadi langsung sirna. Sejujurnya, Yichen membuat mereka trauma. Dia tidak menyangka sama sekali kenapa sampah yang bisa ditindas siapa saja dulu tiba-tiba menjadi begitu hebat. Dia benar-benar gila ketika memukul orang. Xiao Chang'an juga sangat takut kepada Yichen karena dia melihat sendiri bagaimana Yichen beraksi sebelumnya. Bajingan itu hampir membuatnya kencing di celana karena ketakutan. Anan tahu mereka takut karena melihat mereka diam saja. Dia segera berkata dengan sombong, "Aduh, aku benar-benar kasihan kepada kalian. Keluarga Xiao hampir bangkrut. Hailong dan Wewe juga masih belum menikah. Apalagi reputasi Wewe sudah terkenal di Jinling. Masa depan kalian pasti akan sangat sulit." Setelah itu, Malan berkata dengan serius, "Jangan salahkan aku tidak memperingatkan kalian. Kalian jangan membeli pila lagi karena kondisi kalian yang sudah sangat menyedihkan. Sekarang buat apa membeli pila? Mungkin makan saja akan kesusahan. Menurutku lebih baik kalian beli rumah kecil di pinggiran kota saja. Kalian bisa menggunakan uang yang tersisa untuk melakukan bisnis kecil-kecilan." Xiao Chang'an dan Qian Hokian tidak bisa berkata apa-apa karena marah. Manan meneruskan lagi, "Oh ya, bagaimana kalau kalian membuka tempat mahjong? Jika pila Suyi ini terjual, aku akan membawa teman-temanku ke tempat mahjong kalian sehingga kalian tidak mati kelaparan. Bagaimana menurut kalian?" Penyakit jantung Xiao Chang'an hampir kambuh karena emosi. Qian Hokian yang ada di sebelah ingin bertarung habis-habisan bersama Manlan. Ini adalah pertama kalinya mereka dijebak seperti ini oleh Manlan. Bahkan ini adalah hinaan paling kejam yang mereka terima seumur hidupnya. Yang paling menyedihkan adalah mereka bahkan tidak bisa membalasnya. Bagaimana membalasnya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, putri menantu mereka tidak bisa mengalahkan Manlan yang busuk ini. Cocanggan dan istrinya sangat marah ketika memikirkan ini. Hatinya merasa sangat malu dan marah. Mereka ingin segera mengambil lubang dan masuk ke dalamnya. Manlan sangat puas saat ini. Dia bahkan ingin bernyanyi. Dia sudah tidak ingat sudah berapa lama dirinya tidak sebahagia ini. Dia benar-benar puas membalas dendamnya. Xiao Chang'an tahu jika dirinya tidak bisa dibuat apa-apa hari ini, jadi dia berkata dingin, "Manlan, kamu cepat lambat akan mendapatkan balasan akan kesombonganmu hari ini." Manlan mengangguk dan berkata, "Benar, kakak. Aku pikir balasan itu akan segera tiba. Aku akan pindah ke Villa Thompson kelas atas bulan depan. Rumahnya begitu besar, mungkin aku akan tersesat beberapa kali setiap hari. Mana mungkin senyaman rumah yang aku tempati sekarang. Rumah di sana begitu besar, begitu tinggi. Aku bahkan takut. Aku tidak terbiasa tinggal di sana." Setelah itu, Manan mendesak lagi, "Ais, jarak dengan kakak akan semakin jauh setelah kami pindah ke Thompson kelas atas. Kita akan jarang bertemu kelak sehingga aku tidak bisa mendengar kakak dan kakak ipar membual. Semua ini adalah balasan yang aku dapatkan karena apa yang terjadi hari ini." Secanggan merasa dirinya akan segera meledak karena emosi. Demi mempertahankan nyawanya, dia menghentakkan kaki dengan kesal dan mengumpat, "Sialan, kita tidak akan membeli rumahnya lagi. Mari kita pergi." Setelah itu, dia menarik Qian Hokian ke arah luar. Agen real estate yang ada di dekatnya terlihat mengikuti mereka dengan canggung, meskipun dirinya juga merasa agak
meremehkan mereka setelah mendengar kata-kata Manan, tapi pembeli adalah raja. Chen Suji menghela napas setelah melihat mereka berdua pergi. Kakak Lan, kerabatmu ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah mereka pikir aku bodoh? Mereka ingin membeli pil aku dengan harga 8 juta. Malam berkata sambil tertawa, mereka akan segera bangkrut. Mungkin tidak ada uang lagi. Meskipun kamu setuju menjualnya seharga 8 juta, belum tentu mereka bisa mengeluarkan uangnya. Chen Suyi mengangguk dan berkata, sial sekali. Kita abaikan saja mereka, mari kita terus main mahjong. Setelah Xiao Chang'an dan Qian Honqian keluar dari villa, mereka sama-sama mengumpat. Mereka tidak berani marah di depan Manan karena mereka takut dengan menantunya Yi Chen. Benar-benar rugi jika mereka dipukul. Agen real estate ikut di belakang mereka. Setelah mereka berdua selesai mengumpat, dia baru bertanya dengan hati-hati, Tuan Xiao, Ibu Hian, apakah kalian berdua masih ingin melihat rumah lainnya? Wajah Hian Hoken terlihat sangat buruk. Dia melototi agen real estate itu sambil memakinya. Lihat apa lagi? Sialan, pergi. Setelah itu dia menarik Xiao Chang'an keluar dari area villa. Gadis kecil itu menangis sedih. Dia tidak membalas mereka karena dirinya tidak berani. Ken Hoken semakin marah ketika dia berjalan keluar. Dia berkata kepada Xiao Chang'an, Malan keparat ini bahkan berani sombong hanya karena ada sedikit uang saja. Kamu lihat dirinya yang tidak tahu malu itu. Dia bahkan pamer karena akan tinggal di Thomson kelas atas. Aku bahkan ikut mengkhawatirkan dirinya. Apakah dirinya tidak tahu siapa pemilik villa itu? Jika bukan Yi Chen yang tidak berguna itu menipu orang, ada apa dia? Dia benar-benar tidak tahu malu. Menyebalkan sekali. Xiao Chang'an terlihat kesal. Dia juga merasa seperti itu. Wanita sialan ini benar-benar keterlaluan. Setelah itu dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, namun kita tidak bisa melawannya sekarang. Keluarga Xiao kita akan segera bangkrut. Kita bisa diinjak siapa saja. Kemudian tidak tahan untuk bertanya, apakah kita jadi membeli rumah? Jika tidak, ibumu mau kamu memberikan 8 juta kepadanya. Tentu saja beli. Xiao Chang'an berkata, kita pasti akan membeli rumahnya, tapi bukan sekarang. Enokian buru-buru bertanya, lalu kapan kita akan membelinya? Xiao Chang'an berkata, Manan sudah punya uang sekarang, menurutku kita harus bermain dengannya. Bermain? Bermain apa? Enokian terlihat kaget. Wajah Xiao Chang'an terlihat licik dan berkata, bukankah dia suka berjudi? Kita buat satu permainan judi. Kita biarkan sedikit keuntungan kecil untuk memancingnya untuk bertaruh semakin besar. Kemudian dia meminta orang untuk berpengalaman untuk menjebaknya dan mengambil semua uangnya. Ketika mengatakan ini, Xiao Chang'an tersenyum dingin dan berkata, lebih baik lagi kalau dia bisa menggadaikan villa Thomson kelas atas kepada kita. Jika seperti itu, kita akan bisa bangkit kembali. Malan tak tahu bahwa Xiao Chang'an dan Qian Hoken sudah mendambakan aset miliknya dan villa Thomson kelas atas milik menantunya Yi Chen. Dia sedang bermain mahjong dengan teman-teman mainnya di rumah Chen Suji. Dia tidak pulang hingga waktu makan malam. Keempat wanita tua itu memesan beberapa porsi KFC. Mereka masing-masing memeluk paket ayam dan memakan paha ayam sambil bermain mayong sehingga membuat batu mayong yang mereka pindahkan menjadi mengkilat terkena minyak. Selesai memasak, Yi Chen makan bersama istri dan ayah mertuanya. Melihat ibunya masih belum kembali, securan tidak tahan untuk mengeluh. Dia berkata, ayah, sesekali ayah juga harus mengatur ibuku. Jangan selalu membiarkan dia terus bermain sepanjang hari. Mengaturnya, Secangkun mendengus dan berkata, aku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kalau kamu mau, atur saja dia. Jika aku bisa mengatur ibumu, mana mungkin hari ini aku seperti ini. Tahukah kamu mengapa nenekmu lebih suka pada pamanmu dan tidak mempedulikanku? Securan bertanya dengan kaget. Tidak mungkin karena ibu, bukan? Justru karena dia. Secangkun menghela napas dan berkata, awalnya kakek dan nenekmu tidak mengizinkan kami menikah. Kalau bukan karena ibumu,
mengandungmu sebelum menikah. Kakekmu tidak mungkin setuju. Ijen terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka ibu dan ayah mertuanya hamil sebelum menikah. Secangkun lagi-lagi berkata pada Sejuran, sebenarnya nenekmu tidak pernah menyukai ibumu selama 20 tahun ini. Perasaannya tidak pernah berubah. Kenapa? Tanya Sejuran tidak mengerti. Meskipun ada sesuatu yang tidak disukai setelah lebih dari 20 tahun, seharusnya prasangka buruk itu akan hilang, bukan? Secangkun menjawab, nenekmu bilang ibumu adalah seorang wanita licik dan dia merasa keluarga ibumu miskin. Securan menghela napas dengan canggung dan berkata, tapi kalau mau mengatakan hal yang buruk, nenek juga tidak jauh lebih baik dari ibu. Kamu benar, Secangkun mengangguk dan berkata, menurutku alasan mengapa nenekmu tidak menyukai ibumu adalah karena dia merasa ibumu terlalu mirip dengan dirinya sendiri. Securan mengusap pelipisnya dan bergumam, kurasa perkataanmu masuk akal. Ichen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hati dia juga setuju dengan kata-kata Xiu Changkun. Nyonya besar Xiu adalah iblis besar dan Manlan adalah iblis kecil. Iblis besar akan menua, sehingga tentu saja dia akan takut ketika melihat iblis kecil. Dia takut suatu saat ketika dia menjadi tua, iblis kecil akan menggantikannya menjadi iblis besar, kemudian menindasnya. Jadi inilah alasan utama mengapa dia harus terus menekan Manlan. Hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan sangat rumit, tetapi pada akhirnya semuanya sama. Ibu mertua ingin mengontrol menantu perempuan kuat-kuat dan menantu perempuan sangat ingin lepas dari kendali ibu mertua. Terutama orang-orang terutama orang seperti Nyonya Besar Xiao, seorang wanita yang sangat menyukai kekuasaan mungkin tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Saat itu pula TV yang sedang menayangkan berita kota Jinling tiba-tiba disela oleh sebuah berita. Pembawa berita berkata, berikut ini adalah berita darurat. Beberapa hari yang lalu, pimpinan Kobayashi Pharmaceutical Jepang Kobayashi Masao meninggal dalam kecelakaan di Tokyo. Menurut pemberitaan di Jepang, penyebab kematian Kobayashi Masao adalah karena diracuni oleh putra sulungnya, Kobayashi Ichiro. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa Kobayashi Masao mengkonsumsi obat dengan efek yang keras, yang menyebabkan jantungnya bekerja secara forsir dan membuatnya meninggal karena serangan jantung mendadak. Setelah itu, pembawa berita melanjutkan, Interpol telah menerima kabar bahwa Kobayashi Ichiro saat ini bersembunyi di kota Jinling dan sekarang keluarga Kobayashi menawarkan hadiah sebesar 3 miliar yen untuk memburu Kobayashi Ichiro. Sudah ada sejumlah besar anggota kelompok pembunuh Jepang memasuki kota Jinling. Polisi juga sedang memburu tersangka pembunuhan ini. Masyarakat diminta untuk meningkatkan rasa waspada dan segera memanggil polisi apabila menjumpai orang-orang yang mencurigakan. Mendengar ini, Secangkun berdecak dan berkata, Kobayashi Ichiro ini benar-benar monster. Untuk mewarisi harta keluarga, dia bahkan mengorbankan ayahnya sendiri. Ijan mencibir, Kobayashi Ichiro benar-benar malang menerima fitnah seperti itu. Dia bertekad menyembuhkan kelumpuhan ayahnya. Bisa dibilang dia adalah anak yang berbakti. Wow, bagaimana cerita selanjutnya? Kita lanjutkan di video berikutnya untuk part selanjutnya ya. Tapi kawan-kawan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini.